Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Ya, jadi Assalamualaikum Pak Jakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tahun ketiga kali kita podcast sama Pak Jaka. Masih seputar membahas MTQ ya Pak ya. Iya, jadi mungkin buat yang belum kenal lagi Pak, kenalan lagi Pak. Baik, saya Jakaria. Hari ini menjadi Ketua Kapila Kabupaten Kuburaya dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ke-33, dan harinya adalah sebagai Ketua Harian LPTQ Kabupaten Kuburaya. Ya. Oke, nih Pak, akhirnya kita akhirnya bisa jalan-jalan sampai ke Ketapang kan Pak. Nah, sejauh ini nih Pak, persiapan kafilah-kafilah dari mulai keberangkatan di Kabupaten Kuburaya sampai akhirnya di Ketapang kayak gimana nih Pak? Jadi kita dalam pelaksanaan musyawarah tilawatil Quran yang 30 ini, kita memang sudah melakukan persiapan, diawali dengan ajang MTQ tingkat kabupaten. Jadi ajang MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya yang dilaksanakan di Kecamatan Terentang kemarin, itulah peserta-peserta yang meraih juara pertama. Kemudian gabungan beberapa peserta yang setelah kita lakukan seleksi, kita lakukan TC, itulah yang diberangkatkan. Jadi secara umum bahwa mereka yang telah juara di tingkat kabupaten, inilah yang diutus untuk tingkat provinsi. Nah, kemudian setelah itu, maka mereka yang telah menjuarai ini kita lakukan pemusatan latihan, ya. Pemusatan latihan itu untuk Kuburaya ini memang kita lakukan secara maksimal. Ada beberapa cara atau tahapan yang kita lakukan. Kemarin kita sudah melakukan dengan cara homestay. Jadi homestay ini kita bawa peserta itu untuk berada di rumah pelatih. Nah, mereka melakukan pelatihan dengan rileks, memperkuat talenta-talenta yang dimiliki oleh peserta itu. Kemudian dilatih oleh pelatihnya yang secara rutin melakukan itu. Nah, setelah itu proses itu dilaksanakan, maka selanjutnya kita lakukan secara kalau homestay ini kan semua cabang itu sesuai dengan wilayah, sesuai dengan cabang-cabangnya. Misalnya cabang qiraat, maka homestay kepada pelatih yang qiraat, jadi di rumahnya itu beberapa hari. Kemudian kilat kan Pak? Ya, seperti itu kan. Jadi artinya kan maksimal gitu. Jadi apa kekurangan, kelemahan, kemudian saran-saran perbaikan, kemudian peserta itu sudah mencoba. Kemudian apa kelemahan lagi, dicoba lagi begitu kan. Nah, jadi itu dilakukan secara rutin, itu kita seminggu per cabangnya. Jadi cabang-cabang itu kita klasterkan. Misalnya tadi barusan selesai kita Fahmil Quran kan, Syarhil Quran. Jadi dilakukan di kelompok Syarhil Quran. Nah, kalau kita ini kan di pesantren Darul Ulum. Nah, kemudian untuk cabang lain juga demikian. Nah, setelah itu baru kita pusatkan secara menyeluruh, mereka kita lakukan latihan. Nah, khusus untuk cabang tertentu, misalnya untuk tilawah, cabang tilawah itu banyak kan, mulai dewasa, kemudian anak remaja, anak-anak, kemudian tartil. Nah, itu kan berhubungan dengan penguasaan lagu, kemudian napas, pengaturan irama dan segala macamnya itu dipusatkan di Masjid Al-Isra kemarin, dan alhamdulillah kemarin kita sudah mendatangkan pelatih nasional. Nah, jadi pelatih nasional itu kan kita anggap yang memang sudah punya jam terbang tinggi dan melatih juga provinsi-provinsi lain. Jadi bukan hanya melatih Kuburaya, tapi provinsi Jambi yang selama ini menjuarai itu kan. Jadi Ustadz Adli ini melatih daerah-daerah yang dahulunya terpuruk. Nah, dia melatih, alhamdulillah bisa terangkat gitu, ya. Misalnya Batam, luar biasa kan. Nah, Jambi juga demikian. Jadi kita Kuburaya ini melakukan itu gitu. Jadi artinya kita ini mencari hal-hal yang kita lakukan itu yang maksimal gitu. Jadi bukan hanya sekedar pelengkap saja, tapi maksimal. Maka kita cari momen yang maksimal
Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini juga mengalami banyak keterbatasan kan? Iya, betul. Tapi kalau kita tidak lakukan secara maksimal, menerobos hal-hal yang sangat krusial, misalnya ini kan kelemahannya kan masalah lagu, masalah masalah hal-hal yang terkait dengan perkembangan-perkembangan yang saat ini terjadi gitu kan. Jadi kita harus mencari orang yang betul-betul maksimal gitu. Nah, alhamdulillah itu kita lakukan. Nah, memang untuk tahun ini kita tidak ada pelatih yang provinsi gitu kan. Iya. Nah, provinsi, karena kita juga menghitung gitu bagaimana kondisi-kondisi daripada anak-anak kita. Nah, jadi seperti itu strateginya. Ke depan juga kita lakukan itu gitu. Makanya Kuburaya itu terkadang di tingkat provinsi itu kita anak-anak kita tidak menjadi juara 1 gitu kan. Biasa juara 2, juara 3, tetapi setelah dilakukan penjaringan yang lebih instan lagi, misalnya TC tingkat provinsi, anak kita itu diambil gitu. Nah, diambil menjadi peserta yang mewakili provinsi. Provinsi. Nah, itu karena kita memang ini ya gimana kalau udah emas tuh ya bagaimanapun enggak bisa di ini kan. Enggak bisa dielak. Nah, maka dari itu hari ini kita juga sudah berpengalaman seperti ini tahun-tahun sebelumnya. Memang untuk mendapatkan juara umum tuh memang terkadang agak sulit dengan banyak faktor, bukan hanya pesertanya yang hebat, yang bagus, semua cabang kita sudah persiapkan, sudah bagus, tampil maksimal. Tapi ada faktor-faktor yang lain yang barangkali kita tidak bisa menjangkau ke situ. Faktor X lah ya. Nah, jadi ya kita maklum lah yang namanya lomba itu kan bagaimana strategi masing-masing berbuat gitu. Kalau kita berbuatnya dengan melakukan hal-hal yang sesuai gitu, yang syar'i, kita tidak mau melakukan hal sesuatu yang barangkali bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Al-Quran. Nah, pokoknya kita kerja saja maksimal. Berikan yang terbaik ya Pak. Yang terbaik. Jadi kalau memang terbaik ya pastilah dibutuhkan kan. Iya. Memang saat ini lah gitu. Iya. Biarpun kita juara umum terakhir kapan Pak? Ya kita pernah juga waktu 2016 kalau tidak salah itu MTQ ke Kuburaya kita pernah juara umum. Tapi setelah itu mungkin kita masih berada di posisi ketiga gitu kan. Tapi jangan sedih ya Pak ya, biarpun kita tidak dapat juara umum, tapi kita selalu menang ya Pak ya di setiap cabang lomba. Ya, jadi gini, Kuburaya itu kan memang melakukan pelatihan, melakukan gerakan-gerakan untuk mempelajari Quran, semua gitu. Karena gerakan masyarakat ini sudah masif dah Kuburaya ini, bahkan merupakan suatu kebutuhan ya. Bahkan pesantren itu banyak sekali, itu tak bisa dibendung. Artinya mereka inilah yang memunculkan potensi-potensi anak-anak kita yang yang paham mempelajari Al-Quran gitu kan. Maka dari itu ini yang tidak direkrut di mewakili Kuburaya kan masih banyak persebaran, jadi diambil oleh kabupaten kota yang lain. Nah, silakan saja kan, karena kan itu memang tujuan kita kan bagaimana semangat untuk mempelajari Al-Quran ini tinggi gitu. Mempelajari, kemudian mengajarkan, mengamalkan isi Al-Quran itu kan harus begitu gitu kan. Nah, jadi kita sudah berada pada posisi yang benar. Artinya pendidikan mengenai Al-Quran ini berlangsung terus gitu. Masalah peserta, keikutsertaan ini hanya sarana untuk melihat bagaimana kerja yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kuburaya, bukan hanya LPTQ maksudnya kan, tapi lembaga-lembaga pendidikan pesantren itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan mereka. LPTQ ini hanya menjembatani sebagian yang bisa kita rekrut, tapi tentunya masih banyak lagi yang belum tercover lah gitu kan. Nah, jadi ini artinya tidaklah menggambarkan keseluruhan rakyat Kuburaya itu bisa ditampung di dalam kegiatan musyawarah ini. Iya, betul. Nah, yang berprestasi, yang hebat-hebat itu lebih banyak lagi daripada yang kita seksi hari ini. Jadi makanya itu ya mengalir saja gitu kan. Nah, jadi itu. Iya, dan sesuai juga ya Pak sama visi misi Kabupaten Kuburaya ya. Iya, religius. Ya, itu gitu. Penting kan. Jadi religius itu luas maksudnya. Jadi pengamalan Al-Quran itu jauh lebih penting dibandingkan lomba-lomba semacam ini. Lomba-lomba ini kan hanya sebagai kecil untuk melihat gitu, menyemangati dan menunjukkan bahwa kita ada loh gitu ya. Jadi menyemangati anak-anak adik-adik kita yang masih kecil-kecil itu kan semangat dia kalau dia diikutkan, dibawa, kemudian diramping, apalagi kalau menang dapat hadiah, itu luar biasa itu. Jadi
informasi yang berkembang di desa-desa. Setelah si A ini berjuara, oh ini bagus nih, si A juara dapat ini gitu kan, jadi semangat ya belajar. Nah, inilah yang kita harapkan gitu. Jadi anak yang juara kemudian mengharumkan nama desanya, daerahnya, itu menjadi magnet untuk pada adik-adik yang lain untuk belajar Al-Quran, masuk pesantren. Nah ini sebenarnya itu yang gelombang itu yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Nah, membahas tentang kafilah, kita ada 45 kafilah yang kita turunkan nih Pak. Orang ini masih sama dengan tahun lalu atau ada regenerasi atau kayak gimana nih Pak? Jadi kita memang di dalam rekrutmen daripada peserta kita Kuburaya ini kan berproses. Misalnya anak-anak sesuai dengan standar waktunya mereka agak beranjak, ada masuk pindah ke remaja, nah, kan. Kemudian dari remaja ada juga yang pindah dewasa, ada pindah juga, artinya kan jalurnya gitu sesuai dengan waktunya. Jadi seperti itu. Nah konsisten kita memang seperti itu, kita tetap taat patuh dengan persyaratan daripada musabaqah itu, karena ada batasan-batasan usia gitu kan. Nah mereka yang sudah senior sudah mengikuti musabaqah tingkat dewasa, kita rekrut menjadi Dewan Hakim. Nah jadi Dewan Hakim ini juga berasal dari Kuburaya. Nah kemudian mereka kita latih cara menilai, kalau kemarin dia sebagai peserta berkualitas, kemudian kita latih juga menjadi orang yang menilai, jadi liniernya nanti. Pengalaman dia disampaikan pada saat menjadi Dewan Hakim. Nah, juga sebagai pelatih, peserta yang hebat-hebat itu juga kita rekrut menjadi pelatih kita ini. Gitu. Dia pelatih, jadi rutin dia melatih gitu. Pengalaman dia sudah belajar selama ini, dia melatih adik-adiknya. Nah, inilah yang kita lakukan itu gitu. Jadi semuanya terlibat terus gitu. Jadi regenerasi. Jadi tidak ada yang tidak kita gunakan gitu. Iya, abis MTQ kelar, udah kelar enggak ya Pak ya? Enggak, jadi gitu. Jadi semuanya kita daya gunakan untuk membina gini kan. Karena kalau orang yang sudah terbiasa, dia tahu, ya oh ini sebenarnya kelemahannya di sini, oh ini kekurangannya di sini, oh sini kelemahannya, oh potensinya di sini gitu. Yang harus diperbenahi ini gitu. Nah, cuma seperti hari ini kita lihat itu luar biasa ini penampilan adik-adik kita ini. Masya Allah. Ya luar biasa, saya merinding dengarnya. Wah anak-anak ini latihan kita dengar hari-hari di kamar itu, ternyata di sini luar talentanya muncul gitu. Jadi gitu. Ya. Oke. Nah Pak, terus yang kemarin tuh Pak, kalau nggak salah dia pernah wawancara sama yang 30 juz yang hafal. Sekarang dia jadi Dewan Hakim atau jadi pelatih nih Pak? Ya, jadi itu ada juga yang 30. Itu umumnya kita dua itu, pelatih, Dewan Hakim juga. Jadi gitu. Nah, sama ini nanti mereka yang sudah ikut fahmil, yang sudah bagus, dia melatih adik-adiknya ini. Jadi begitu pengalaman itu akan selalu ditularkan kepada generasi berikutnya. Sama ini nih Pak, kemarin tuh dapat bocoran nih Pak dari beberapa yang kemarin ikut turun pelepasan kafilah. Ada dari Kabupaten Kuburaya yang hafal 10 juz, di mana mungkin kalau orang melihatnya tuh ada sedikit kekurangan kayak gitu. Tapi Masya Allah banget nih Pak. Itu di bagian cabang lomba apa nih Pak kalau boleh tahu? Itu kan tahfiz 10 juz. Dia tunanetra. Ya, memang luar biasa ya, Allah berkuasa kan. Meskipun dia ada kelemahan, tetapi dia punya pengingatan yang kuat karena hafalan tuh kan. Iya. Tidak sembarang orang bisa menghafal karena dia juga punya keterbatasan ya. Gitu, berarti boleh nih Pak, nanti habis ini Lia diajak ya Pak, Lia boleh podcast sama beliau ya Pak ya. Boleh. Oke nih Pak, terakhir banget nih Pak. Kalau misalnya ditanya juara umum atau apa, harapannya pasti juara umum kayak gitu. Tapi sejauh apa kontribusi pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam mendukung MTQ ini Pak? Antara MTQ dan pemerintah Kuburaya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maksimal. Jadi pemerintah itu sudah maksimal mengayomi LPTQ, mengayomi peserta untuk ikut dengan maksimal. Jadi kita rasakan seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang sangat yang sangat bagus dalam rangka menunjang dan mendorong anak-anak kita ini untuk berprestasi. Jadi LPTQ pemerintah Kuburaya itu sudah maksimal. Jadi saya kira
itu tinggal kita berjuang saja lah nih. Semua support itu sudah diberikan. Bupati luar biasa memberikan support. Ada bonus gak ya? Bonus juga diberikan. Nah, saya kira mungkin itu yang membuat kita Kebura ini bahagia lagi. Ya? Tidak ada yang semua membahagiakan lagi. Iya, gitu. Oke Pak, mungkin terakhir Pak pesan-pesan buat para peserta yang nanti akhirnya nonton nih Pak. Gitu. Ya baik, para peserta atau masyarakat luas yang menonton ini, kiranya ini ajang MTQ ini adalah ajang untuk mengevaluasi. Evaluasi itu tentu ada kekurangan dan kelemahan, dan kekurangan itu kita perbaiki, kelemahan juga kita perbaiki. Yang sudah bagus, yang berprestasi ini kita dorong, kita beri semangat lagi untuk berkarya yang lebih maksimal. Karena kerja kita ini untuk mendakwahkan agama ini bukan hanya berhenti di satu titik, tapi terus berkembang terus. Nah, jadi intinya itu bahwa kerja kita mendakwahkan agama, bagaimana Al-Quran di masyarakat itu sudah masyarakat jadi Muslim itu semuanya sudah memahami Al-Quran, membaca Quran. Karena itulah tujuan akhir daripada kita melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Masya Allah kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Jaka sudah meluangkan waktunya. Habis ini Pak Jaka juga harus kembali ke bandara ya kayak gitu. Makasih Bapak. Semoga selamat sampai tempat tujuan kayak gitu. Jadi buat teman-teman, habis ini kita bakalan ngobrol lagi sama Kafilah yang tentunya Masya Allah ya gitu. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak Bapak. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi hari ini Lia, Masya Allah kedatangan tamu spesial nih. Halo Vivi. Iya, mungkin bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Namanya siapa, umurnya, terus ikut lomba, cabang lombanya apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Safira Atira, biasanya saya dipanggil Vivi atau Safira. Umur saya 20 tahun. Saya ikut cabang lomba Hifdzil 10 Juz. Asal saya Kabupaten Kuburaya. Saya lahir di Pontianak. Oke. Masya Allah sekali ya, Hifdzil 10 Juz. Berarti hafal 10 Juz nih? Ya. Iya, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, Lia boleh nggak sih kira-kira kita bikin kuis gitu? Lia sebutin, Lia bacain satu ayat, habis itu Vivi sambung, boleh nggak nih? Boleh ya. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyatam ba'duha mim ba'di wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Masya Allah banget nih ya. Masya Allah banget Vi, betul semua loh Vi. Oi, jadi minder nih Lianya kayak gitu. Nah,
boleh membahas nggak nih Vi? Kira-kira boleh diceritain nih awal mulanya akhirnya bisa hafal jadi 10 juz kayak gitu gimana? Dulu tuh menghafalnya tuh awalnya dari usia TK kan belajarnya, cuman emang agak lama prosesnya karena dulu menghafalnya gunain teknik talaki. Talaki misalnya kalau orang bacain terus aku dengerin nanti aku Vivi yang ikut gitu. Terus di sekolah pas umur 12 tahun masih kelas, kalau nggak salah kelas 5 SD, udah bisa lah baca Al-Quran yang pakai braille, jadi mulai continue lagi ngafalnya dari 1 sampai 10. Gak mudah sih juga karena banyak yang harus diingat, yang harus dihafalin juga, begitupun juga dengan aksara braille. Jadi sekarang menghafalnya udah pakai aksara braille lagi, nggak tergantung dengan orang. Oke, nah kalau boleh tahu Vivi nih pesantren nggak? Vivi dulu sempat di pesantren, namanya Matlaul Anwar, tapi 1 tahun 7 bulan, dan itu PP, nggak ingat. Oke, berarti sekarang kalau misalnya kemarin-kemarin ngafalnya berarti dari aksara braille ya? Iya. Oke, terus gimana nih Vi cara menumbuhkan cinta kepada Al-Quran sampai akhirnya menghafal Al-Quran itu bukan jadi suatu paksaan gitu? Dilakuinnya secara perlahan aja sih gitu, dari awalnya rasa yang pengen tahu terus tiba-tiba jadi mau gitu. Oke, nah terus pernah nggak sih ada hambatan-hambatan waktu mau menghafal Al-Quran, misalnya tiba-tiba aduh males, kan biasa ya iman turun naik gitu. Kalau itu sih ada ya, kayaknya setiap manusia pasti ngalamin itu gitu. Saya sendiri hambatannya kadang dari waktu, misalnya nih kan sekarang udah di era digital kan, jadi nggak asing lagi dengan namanya audio game. Jadi kadang tuh kayak ntar dulu lah, main dulu gitu. 5 menit dulu ya, tiba-tiba. 5 menit dulu. Tiba-tiba ya. sejam. Ya tiba-tiba jadi 2 jam. Kadang kaget, kok perasaan tadi masih jam 11, tiba-tiba udah jam 1 ya gitu. Oke, jadi karena berkembangnya teknologi juga kadang-kadang juga bikin kita ini ya, lupa ya? Iya, kadang-kadang doang. Kadang-kadangnya seminggu sekali atau gimana nih? Kadang seminggu sekali. Oke, baik. Nah, terus boleh diceritain nggak akhirnya bisa ikut ke MTQ tingkat provinsi mewakili Kabupaten Kuburaya? Berarti kan sebelumnya ikut juga ya yang di Kabupaten Kuburaya ya? Tahun lalu iya, baru 2 tahun ini. Oke, nah boleh diceritain nih sampai akhirnya bisa ikut join sama tim MTQ Kabupaten Kuburaya? Dulunya tuh ditawarin ikut sama guru, kan emang sebenarnya ada cabang MTQ yang buat khusus disabilitas netra kan dulunya. Cuman di akhir tahun 2019 sampai 18 gitu pengen nyoba yang lain gitu. Awalnya ikut 5 juz tapi mewakili kota Pontianak kan. Nah terus ikut Kuburaya itu karena ditawarin sama guru di waktu itu kalau nggak salah pertama kali ikut di Sungai Rengas deh, tahun 2000 pas mau ke Sintang. 2020 apa 2021 gitu ya, lupa. Gitu. Akhirnya betah kan, sampai sekarang masih bertahan. Oke, Masya Allah. Terus kalau misalnya tahun lalu ikut lombanya dengan cabang lomba yang sama? Sama juga ya? Oke, berarti kalau misalnya ini kan katanya akan ada regenerasi kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Vivi nih misalnya udah nggak ikut lomba lagi nih mungkin di beberapa tahun ke depan, mau nggak nih join jadi Dewan Hakim atau mungkin pelatih? Kan gitu kan ya kalau nggak salah kalau Kabupaten Kuburaya, kata Pak Jaka sih bocorannya. Gimana? Mau sih, karena kan kita bisa ngebantu orang lain itu kan menyenangkan banget. Oh iya benar ya, membantu orang lain itu menyenangkan. Wow, quotes terbaru dari Vivi ada di bawah teksnya. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu persiapan yang udah dilakukan nih sejauh ini, karena kan mungkin ada beberapa orang yang tahun lalu udah ikut lomba jadi kayak kurang nih semangatnya tuh, udah yang kayak udahlah tahun lalu udah, atau Vivi ini makin semangat, atau apa persiapan yang udah dilakukan sejauh ini? Jujur kalau tahun ini sih yang paling disiapin hafalan, terus mental juga ya harus siap. Karena kan tahun lalu kalau boleh jujur emang Vivi tuh terbawa panik sih, orangnya paling sering panik. Tapi tahun ini berusaha buat sugesti diri sendiri, ayo dong bisa. Mereka kan manusia juga, ngapain kamu panik gitu.
Oke. Berarti kalau misalnya sekarang udah sering ya, udah sering latihan terus, biarpun kadang-kadang masih main audio game ya. Berarti kalau boleh tahu sejak umur nih, spesifik umur menghafal Al-Quran? Kalau spesifikasi umur dari 7 tahun. 7 tahun ya? Oh iya, 7 tahun umur masih segitu tuh paling enak nih dicekokin sama ilmu ya, bener ya? Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak gitu, untuk kita nih, yang buat teman-teman juga nih yang nanti mungkin mendengarkan dan nonton juga, gimana sih menurut Vivi tips dan trik yang paling awal kayak gitu? Lihat tuh denger Vivi tadi ngaji tuh kayak, aku mau suaraku tapi cempreng yang kayak gitu, gimana dong? Kalau tip dan trik ngafal dari Vivi sih, pertamanya dibaca dulu, dengerin, terus cari motivasi yang bisa menumbuhkan semangat ngafal dalam diri kita. Kayak misalnya kita buka film apa kayak Hafiz Indonesia atau apalah gitu, atau buka audio apa. Nanti yang keduanya, kalau cara ngafalnya itu dibaca dulu perlahan-lahan, terus diulang, ditutup Al-Qur'annya sampai benar-benar hafal. Paling 5 kali atau 10 kali atau 20 kali. 5, 10, 15, 20 kali. Tapi habis itu jangan main TikTok 2 jam ya, Vi. Hilang lagi hafalannya. Aduh, jadi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya tahun lalu tuh Vivi kan juga mungkin mendengarkan juga ya lawan-lawan Vivi kan ya. Yang menurut Vivi paling kuat kayak gitu. Yang bikin Vivi kayak, aduh, ini lagi nih gitu. Siapa? Gimana ya? Spill aja sini lah pakai mic kedengeran. Kira-kira siapa? Dari kabupaten mana? Dari sebutin nggak ya? Bisik-bisik aja. Waduh, bisik-bisik tetangga. Apa nih kira-kira? Dari Sanggau paling. Dari Sanggau. Karena ya? udah sering juara 1 kan setiap tahun, jadi ya gitu. Oke. Berarti sekarang udah bisa mengatasi paniknya ya sedikit demi sedikit ya, berusaha ya? Ya, belum terlalu bisa sih, cuma lagi diusahakan. Oke. Kira-kira lombanya kapan sih, Vivi? Selasa. Oh, Selasa. Ya, saya sudah pulang. Udah pulang belum ya? Kalau misalnya belum, kita boleh nonton deh. Lombanya di mana sih, Vi? Di Darul Hikmah. Oh, Darul Hikmah. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, berarti sekarang juga lagi sibuk mempersiapkan diri ya. Tapi terima kasih loh sudah menemani kita, sudah meluangkan waktunya. Dadakan kan saya menghubungi Vivi? Iya, dadakan. Iya, kayak, Pak, tolong Pak, saya mau podcast nih, Pak. Oh iya, boleh ya, langsung ya? Padahal tadi mau jalan-jalan atau mau istirahat? Mau belajar. Oh, mau belajar. Kira mau cari amplang. Oke, kalau misalnya kayak gitu, jadi terima kasih Vivi. Semoga tahun ini bisa menang. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Semoga bisa sampai tingkat nasional. Amin ya Allah, mengharumkan nama Kabupaten Kuburaya. Amin. Bonus yang bagi-bagi, amin juga, Vi. Ya, iya baik. Jadi mungkin itu aja buat teman-teman. Kalau misalnya nanti penasaran sama hasilnya, insya Allah Kominfo Kabupaten Kuburaya akan terus update masalah perolehan medali yang didapat dari Kafilah MTQ Kabupaten Kuburaya gitu. Semangat menghafal, Vivi. Terima kasih. Ya, dadah dulu. Pesan dulu dong buat teman-teman. Bilang dukung saya dengan ketik rek spasi. Oh bukan. Kasih pesan-pesan buat teman-temannya nih, Vi, yang mungkin juga nonton. Halo teman-teman yang lagi nonton atau yang dengerin, semangat terus ya. Karena waktu itu gak datang 2 kali. Semoga apa yang teman-teman inginkan bisa tercapai dengan dengan cara terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Oke, Vi, terakhir nih kita closing salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Yuk, 1, 2, 3. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Iya, jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.